Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bioremediasi. Bioremediasi itu berasal dari dua kata, berasal dari bio dan remediasi. Bio yang artinya makhluk hidup dan remediasi yang artinya memperbaiki. Jadi, jika dua kata tersebut digabungkan, dapat didefinisikan sebagai penggunaan makhluk hidup untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar akibat adanya polutan. Nah, penggunaan agen bioremediasi ini dapat berupa jamur, bakteri, alga, maupun tumbuhan. Nah, penggunaan 4 agen bioremediasi itu tergantung dengan kandungan dari zat pencemarnya, dan agen yang digunakan itu juga bersifat spesifik. Misalnya, di limbah yang mencemari lingkungan itu mengandung fosfat, maka kita gunakan agen bioremediasi yang dapat menyerap fosfat yang ada di lingkungan. Contohnya seperti enceng gondok. Enceng gondok dapat menyerap fosfat yang ada yang mencemari lingkungan. Untuk dapat mempermudah pemahaman tentang bioremediasi ini, saya akan menggunakan ilustrasi agar lebih mudah dipahami. Misalnya, terdapat kapal yang menghantam gunung es yang akibatnya akan menyebabkan tercemarnya perairan yang diakibatkan oleh limbah dari kapal itu sendiri. Limbah tersebut dapat mencemari ekosistem laut, mengganggu biota laut berupa ikan, terumbu karang, dan lainnya. Karena hal inilah dibutuhkan upaya untuk pengendaliannya. Limbah dari kapal biasanya mengandung sulfida. Sulfida dapat menyebabkan kematian ikan. Karena itu digunakanlah tumbuhan yang dapat menyerap sulfida, jamur yang dapat menghidrolisisnya, maupun bakteri yang dapat mereduksinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Wahyu Aji Pamungkas, NIM F1C4170004, ingin mempresentasikan tentang bioremediasi. Bioremediasi. Bioremediasi merupakan teknologi yang dipakai untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar menggunakan makhluk hidup. Tujuan dari bioremediasi sendiri adalah untuk mengurangi polutan-polutan yang ada di lingkungan saat ini. Yang mana seperti kita ketahui bersama bahwa polutan-polutan yang ada di lingkungan pada zaman revolusi industri ini sangat banyak yang bisa ditemukan. Bioremediasi ini memiliki keuntungan yaitu satu, biayanya murah, mudah diterapkan, dan juga tidak memiliki efek sisa terhadap penggunaannya. Bioremediasi sendiri dibagi menjadi 4 berdasarkan dari agen bioremediasi itu sendiri. Yang pertama adalah menggunakan tumbuhan yang disebut sebagai fitoremediasi, yang kedua menggunakan jamur, yang ketiga menggunakan bakteri, dan yang keempat menggunakan alga. Di sini saya ingin memperdalam tentang bioremediasi menggunakan tumbuhan, yakni fitoremediasi. Fitoremediasi sendiri menurut saya lebih baik daripada bioremediasi lain seperti menggunakan bakteri, menggunakan jamur, dan menggunakan alga. Kenapa? Karena tumbuhan sendiri satu fungsinya banyak, dia bisa mengabsorpsi polutan-polutan yang ada di lingkungan, dan juga untuk efek sampingnya sendiri tidak ada gitu. Jadi fitoremediasi sendiri bisa digunakan setiap saat dan juga kapan saja dan di mana saja sesuai dengan apa yang bisa dia serap gitu. Dalam fitoremediasi sendiri ada yang namanya tumbuhan hiperakumulator. Karakteristik dari tumbuhan hiperakumulator antara lain satu, tumbuhan memiliki tingkat laju penyerapan unsur dari tanah yang lebih tinggi dari tanaman lainnya. Kedua, tumbuhan dapat mentoleransi unsur dalam tingkat yang tinggi pada jaringan akar dan tajuk. Yang ketiga, tumbuhan memiliki laju translokasi logam berat dari akar ke tajuk yang tinggi sehingga akumulasinya pada tajuk lebih tinggi daripada akar. Dalam fitoremediasi ada yang namanya tumbuhan akumulator. Tumbuhan hiperakumulator, salah satu contohnya adalah satu, Paspalum conjugatum, yang kedua adalah Cyperus monocephala, yang ketiga adalah Centrosema pubescens, yang keempat adalah Micania cordata, yang kelima adalah Commelinea nudiflora, yang keenam adalah Salvinia molesta, yang ketujuh adalah Monocoria vaginalis. Dan beberapa tumbuhan-tumbuhan air seperti tumbuhan enceng gondok dan tumbuh-tumbuhan seperti dari famili Poaceae dan juga Cyperaceae. Fitoremediasi sendiri sangat cocok berada di Indonesia karena Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat-sangat banyak dan juga beragam. Semoga fitoremediasi ini menjadi suatu kebijakan pemerintah untuk tahun-tahun berikutnya agar lebih perhatian terhadap lingkungan dan juga polutan yang semakin banyak ini. Karena fitoremediasi sendiri atau bioremediasi sendiri sangat layak digunakan di Indonesia karena satu, harganya yang murah, yang kedua adalah penggunaannya yang bisa dimengerti oleh semua masyarakat, dan yang ketiga adalah tidak memiliki sisa dari penggunaan. Sekian.